Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faisal Zaki Ferdinansyah dari kelas SI 4508 dengan NIM 12022130057. Kali ini saya akan menjelaskan seberapa paham saya terhadap materi sumber hukum dalam Islam. Seperti yang kita ketahui, sumber hukum dalam Islam ada 3, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan juga Ijtihad. Yang pertama adalah Al-Quran. Menurut bahasa, Al-Quran artinya dibaca. Hal ini bermakna sebagai anjuran umat Islam untuk membaca Al-Quran. Selain itu, Al-Quran harus dibaca dengan makhraj dan sifat-sifat hurufnya, serta dipahami dan diamalkan di kehidupan sehari-hari. Jadi, poin penting dalam membaca Al-Quran adalah bagaimana kita mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran sendiri memiliki isi kandungan yang bermanfaat bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada akidah atau keyakinan. Lalu kedua ada ibadah, bagaimana kita melaksanakan perintah Allah dan menyembahnya. Lalu yang ketiga ada akhlak yang berhubungan dengan tingkah laku dan perbuatan manusia. Selanjutnya ada hukum, lalu ada sains atau ilmu pengetahuan, dan yang terakhir ada sejarah sebagai bukti saksi bisu bagaimana perkembangan Islam dari zaman ke zaman hingga saat ini. Selain itu, Al-Quran juga memiliki fungsi sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad bahwa beliau adalah Rasulullah atau utusan Allah. Selanjutnya ada petunjuk bagi segenap umat manusia agar kita hidup di dunia ini damai, tentram, dan nyaman. Lalu selanjutnya ada sumber pokok ajaran Islam sebagai pedoman kita umat muslim dalam menjalani ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah sebagai peringatan dan pembelajaran kepada manusia agar manusia senantiasa berbuat baik kepada makhluk hidup antar sesama manusia dengan Allah maupun sesama muslim. Selanjutnya sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadis. Sejarah pembukuan Al-Hadis memiliki lika-liku yang sangat banyak, mulai dari pemalsuan hadis hingga tercampurnya hadis sahih, hadis doif, hadis hasan, bahkan hadis palsu. Lalu hingga abad ketiga para ulama mulai memilah hadis-hadis sahih dan menyusunnya ke dalam berbagai topik. Salah satu ulama tersebut adalah Imam Bukhari yang menyusun Sahih Al-Bukhari. Di dalam hadis terdapat istilah rawi, matan, dan juga sanad. Rawi sendiri merupakan seseorang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis. Jadi seseorang bisa dikatakan perawi apabila ia menuliskan atau menyampaikan dalam sebuah kitab dan mendengarnya langsung dari gurunya. Sedangkan sanad adalah silsilah atau rentetan dari para perawi-perawi yang menuliskan hadis dari sumbernya yang pertama. Lalu ada matan hadis yang merupakan tulisan hadis itu sendiri. Selanjutnya klasifikasi al-hadis ada 3, yaitu berdasar pada penyandarannya, berdasar pada jumlah rawi, dan berdasarkan pada kualitas. Pada sandarannya terdapat hadis marfu yang berarti disandarkan kepada Nabi baik perkataan, perbuatan, sifat, dan persetujuan. Lalu ada hadis mauquf yang sandarannya kepada sahabat Nabi, dan hadis maqtu yang bersandar pada seseorang tabi'in atau seseorang generasi setelahnya baik perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Selanjutnya adalah hadis berdasarkan jumlah rawi, yaitu ada hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Lalu ada hadis ahad yang diriwayatkan oleh perawi tapi tidak sampai ke tingkat mutawatir, karena untuk menjadi perawi di tingkat mutawatir ada beberapa syarat dan itu belum sepenuhnya para perawi bisa mendapatkan syarat tersebut. Lalu terdapat hadis berdasarkan kualitas, yaitu yang pertama ada hadis sahih yang merupakan hadis yang paling kuat, yang tidak cacat dan tidak terdapat penyakit. Lalu ada hadis hasan yang memenuhi syarat-syarat dari hadis sahih tadi, namun kekuatan mengingat perawinya masih kurang dibanding perawi di tingkat hadis sahih. Selanjutnya ada hadis doif yang berarti hadis yang lemah atau tidak kuat, namun pada dasarnya isi dan maksudnya tidak berbeda.
Dan yang keempat ada hadis qudsi yang penyandarannya bertujuan memuliakan Allah yang maha suci, dan maksud dari hadis qudsi ini adalah sesuatu yang dikabarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi melalui ilham atau mimpi yang kemudian disampaikan oleh Nabi dengan ungkapan beliau sendiri. Dan pada dasarnya fungsi utama hadis adalah berisi penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang memerlukannya. Terakhir ada ijtihad. Ijtihad dilakukan oleh ulama untuk menjawab persoalan yang ada di masyarakat yang sekarang semakin dinamis dan berubah dengan seiring perkembangan zaman. Ijtihad berfungsi sebagai penguji kebenaran hadis dan mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Para ulama telah sepakat bahwa ijtihad telah dibenarkan serta akibat yang terjadi atau perbedaan yang terjadi ditolerir ketika ijtihad itu membawa kerahmatan dan telah memenuhi persyaratan. Jadi teman-teman, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan berdasarkan apa yang telah saya pahami mengenai sumber-sumber hukum di dalam Islam. Jika terdapat kesalahan pengucapan atau kesalahan tafsir, saya memohon maaf karena di sini saya juga masih belajar, dalam memahami dan memperdalam ilmu agama Islam. Jadi kita sama-sama saling mengingatkan apabila terjadi kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.